Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Melanjutkan tausiah kemarin ya, ini masih terkait dengan sholat ya. Kemarin kita agar merubah ya cara berpikir kita ya, jadi paradigma sholat kita ya. Jadi kalau paradigma atau cara berpikir sholat kita ini benar ya, bahwa pertama kita memang butuh Allah, kemudian ini adalah pertemuan yang istimewa gitu ya, itu akan mempengaruhi motivasi kita sholat gitu kan ya. Oke. Kemudian dari sini motivasi sholat pun akan mempengaruhi kemarin tentang persiapan dan syarat dari sholat itu gitu ya. Jadi kalau misalkan kita cara berpikir sholat dan motivasi sholat seperti itu, yaitu kita memang ingin memohon pertolongan Allah, butuh Allah, kemudian ini adalah sebagai rasa syukur kita kepada Allah, ya pasti akan melakukan persiapan sebaik mungkin ya, dan juga memenuhi syarat-syaratnya, itu melakukan wudu yang benar gitu ya, menyempurnakan wudu ya, dan seterusnya. Nah kemudian setelah itu ya, kalau dengan persiapan dan syarat sholat ini dilakukan dengan baik, dengan benar-benar menyempurnakan ya, seperti itu, maka akan mempengaruhi dalam pelaksanaan sholatnya gitu. Jadi bayangkan kalau misalkan cara berpikir kita tentang sholatnya hanya kewajiban gitu, itu kan akan akan berat ya. Kemudian juga wudhu pun mungkin aja sekedarnya gitu ya. Kemudian akhirnya mempengaruhi ke dalam pelaksanaan sholatnya. Jadi pelaksanaan sholat pun ya salah sekenanya aja, yang penting hanya gerakannya memenuhi, ucapannya benar memenuhi syarat, setelah itu sudah gitu. Jadi kadang-kadang nggak berbekas gitu di dalam sholat gitu. Bahkan kadang-kadang karena ini hanya sekedar mengerjakan kewajiban, seringkali misalnya kalau sebagai makmum lama-lama asal udah Allahu Akbar ya, setelah itu udah menerawang kemana-mana gitu kan, nggak tahu ini sampai rakaat keberapa, kadang-kadang juga tiba-tiba udah salam saja gitu. Jadi ini nggak berbekas gitu. Berbeda kalau mulai dari cara berpikir sholat itu motivasi sholatnya untuk kemudian persiapannya benar-benar serius ya, mulai wudunya sempurna, sholat tepat waktu. Nah di dalam pelaksanaan sholat pun akan mempengaruhi itu, terlihat gitu. Jadi di dalam pelaksanaan sholat ketika ini adalah pertemuan yang sangat istimewa dengan Allah gitu ya, maka berusaha dalam bacaan sholatnya berusaha mengerti gitu. Ya, apa yang kita ucapkan dalam sholat itu mengerti ya Allah, karena memang kita sedang memohon pertolongan gitu. Bukan hanya mengerti gitu, mungkin di dalam bacaan sholat pun misalkan suratnya berusaha cukup panjang gitu kan ya, karena sebagai rasa bersyukur kita komunikasi dengan Allah. Bahkan makin lama makin baik gitu misalnya. Makanya kadang-kadang orang yang seperti ini ya, bukan hanya sholat wajib saja, dia juga berusaha sholat sunnah, bukan hanya sunnah rawatib saja ya, termasuk juga misalkan sholat sunnah tahajud, malam berusaha bangun karena rindu dengan pertemuan dengan Allah, mau memohon pertolongan kepada Allah gitu, itu bangun itu malam itu gitu ya. Kalau memang itu ya dari awal sudah baik ya tentang cara berpikir sholat itu motivasinya sehingga persiapannya baik, dan seperti itu gitu. Jadi terasa di dalam sholat pun gitu, terasa ringan gitu. Berbeda kalau awalnya ini hanya sebagai kewajiban, perasaan itu sholat itu berat sekali gitu ya. Nah kalau di dalam sholat itu sudah ringan, berusaha paham isi apa yang kita ucapkan di dalam sholat ya, dimana di dalam sholat itu kan ada bacaan misalkan saja inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi di situ ada semacam ikrar ya, bahwa sholatku, ibadahku gitu ya, hidup ini hanya untuk Allah Ta'ala ya. Dan ini nanti ya termasuk juga ketika membaca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadalah kami menyembah, dan juga hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan.
Dan ini nanti akan mempengaruhi dalam apa? Pengamalan dalam apa? Setelah sholat itu gitu. Nah, di dalam sholat itu karena khusyuk ya, berjanji dengan Allah gitu ya, bahwa kita ini hanya menyembah, memohon pertolongan kepada Allah ya. Di dalam kehidupan sehari-hari juga gitu. Nggak ada yang misalkan kita ini ke atasan terlalu wow gitu kan, seperti itu gitu. Termasuk juga dalam bekerja pun ya, pasti akan serius tanpa dilihat orang gitu ya. Ya, karena memang ini kita ini selalu bekerja ini karena Allah Ta'ala, itu akan bekerja seoptimal mungkin gitu kan. Gitu juga karena tadi inna sholati wa nusuki, di dalam sholat itu mengucapkan itu ikrar ya, maka dalam pengalaman sehari-harinya pun apa? Akan melakukan hal-hal yang baik gitu ya, menolong sesama yang kesusahan gitu ya. Makanya waktu itu kan disampaikan tausiah tentang apa di dalam hadis qudsi, Allah tuh hanya menerima sholat ya hambanya yang apa, yang nggak sombong terhadap makhluknya, yang membantu orang yang kesusahan gitu kan, yang kena musibah dalam perjalanan ya, yang janda yang ditinggal mati suaminya gitu kan, seperti itu. Jadi memang disitulah gitu ya, akhirnya hadis yang di awal waktu Papa sampaikan bahwa kalau sholatnya baik gitu ya, maka seluruh apa, amalannya juga akan apa, baik. Kalau sholatnya jelek gitu ya, buruk gitu ya, maka akhirnya mempengaruhi keamalan keseharian juga gitu, seperti itu. Jadi itu makanya mulai apa, dari apa, cara berpikir sholat itu apa, kemudian niatnya, motivasinya kita sholat itu, kemudian mempengaruhi juga persiapan kita dan memenuhi syarat-syarat sebelum sholat itu, kemudian nanti akan mempengaruhi dalam apa, pelaksanaan apa, sholat gitu kan, berusaha gitu memahami apa yang kita ucapkan gitu ya. Ketika bersyukur itu kita berusaha apa, membaca apa, misalkan saja baca apa, subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdi, subhanallah rabbil azim wa bihamdi gitu. Semua itu benar-benar khusyuk di situ gitu. Dan ini akan mempengaruhi ke apa, setelah sholat dalam pengalaman apa, pengamalan kesehariannya. Nah, itulah gitu, hadis qudsi itu kesana arahnya gitu ya. Jadi benar-benar ini sholat ini ya, benar-benar pertemuan yang istimewa, sarana untuk memohon pertolongan kepada Allah ya, sehingga benar-benar sholat itu kita rindu terhadap sholat gitu ya. Makanya Rasulullah pernah bersabda, amalan yang paling utama adalah sholat pada waktunya ya. Ketika kita pusing, nggak tenang gitu, sholat gitu seperti itu ya. Nah sekarang ini malam ke berapa, 29 nih, cobalah gitu nanti bangun malam sholat khusyuk, lebih lama lah, tidak harus cepat, coba baca gitu ya, apa yang kita hafal ya, dalam bacaan apa Quran gitu, coba baca yang panjang di situ, memohon ampun. Gak apa-apa misalkan saja ketika misalkan duduk dalam apa, antara dua sujud ya, agak lama gak apa-apa duduk di situ ketika tahajud sendirian itu, Rabbi firli, resapi itu ya, benar-benar mohon ampun kepada Allah, warhamni gitu kan. Nggak harus cepat-cepat bacaannya, resapi bahwa gitu, wajiburni, kita nih merasa kekurangan, tolong sempurnakan, warofani, diangkat apa saja, coba minta apa di situ gitu. Bayangkan gitu ya, di dalam hati kita tuh gimana gitu ketika membaca bacaan apa, doa di antara dua sujud itu gitu ya. Jadi mudah-mudahan benar-benar gitu ya. Dan ini Nabi Ibrahim juga mendoakan ke Allah, Allahumma ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Jadi mudah-mudahan aku ini dijadikan benar-benar menegakkan apa, sholat, dan juga anak keturunanku gitu. Rabbana wa taqabbal minna du'ana gitu. Nabi Ibrahim itu benar-benar sholat itu ya. Jadi benar-benar kita ya, sholat ini yang paling utama, dan ini akan mempengaruhi amalan-amalan kita dalam keseharian itu. Makanya itulah ya makna dalam hadis qudsi yang di awal Papa sampaikan,
awalama yuhasabu bihi abdi yaumal qiyamah apa as-shalah gitu. Idza salahat salaha sairu amalihi wa idza fasadat fasada sairu amalihi. Ya, mungkin itu saja. Marilah kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.